Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Novalia Prastika, NPM 20010720003. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pemikiran kalam Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Materi yang pertama adalah pemikiran kalam Syiah. Yang pertama ada pengertian dari Syiah. Syiah adalah suatu sekte pecahan Islam. Dalam keyakinan Syiah dikatakan bahwa Rasul dalam agama Islam, Muhammad, menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya dan imam setelahnya, terutama pada acara Hadirhum, tetapi gagal menjadi khalifah sebagai akibat dari insiden di Sakifah. Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna kaum yang berkumpul atas suatu perkara. Sejarah munculnya Syiah. Syiah mulai muncul pada akhir dari masa jabatan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa Ali bin Abi Thalib. Syiah muncul ketika berlangsungnya peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal sebagai Perang Siffin. Secara historis, pakar aliran Syiah terbentuk setelah wafatnya Nabi Muhammad, yakni ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah, terutama pada pertemuan Sakiyah yang diselenggarakan di Dar al-Nadwa di Madinah. Pokok-pokok ajaran Syiah. 1. At-Tauhid. At-Tauhid merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dalam konsep Islam, Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. 2. Al-Adl. Al-Adl artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari oleh ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. 3. An-Nubuwah, suatu anugerah ilahi atau pemberian Rabbani kepada siapa saja manusia dari kalangan hamba-hamba yang Dia kehendaki. Artinya, Allah memilih dari kalangan malaikat sebagai utusan dan juga dari kalangan manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. 4. Al-Imamah, kepemimpinan, mempunyai bentuk satu arti dengan Amirul Mukminin dan Khalifah, yaitu suatu jabatan tertinggi dalam suatu negara. Kaum Syiah memandang persoalan imamah sebagai suatu yang sangat penting. 5. Al-Ma'ad. Al-Ma'ad merupakan penegasan keyakinan akan berakhirnya alam duniawi dan digantikan dengan alam akhirat untuk manusia bangkit mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama hidup di dunia. Kata Al-Ma'ad terambil dari kata ada ya'udu, artinya kembali. D. Perkembangan Syiah. Semua sekte dalam Syiah sepakat bahwa imam yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali, lalu Husain bin Ali. Dalam hal ini muncul dua pendapat. Pertama, imamah beralih kepada Ali bin Husain, putra Husain bin Ali. Sedangkan yang lain meyakini bahwa imamah beralih kepada Muhammad bin Hanafiyah, putra Nabi bin Ali bin Abi Thalib dari istri bukan Fatimah. Akibat perbedaan pendapat antara dua kelompok ini, maka muncul beberapa sekte dalam Syiah. Para penulis klasik berselisih tajam mengenai pembagian sekte dalam Syiah dalam 4 golongan besar, yaitu Kaisaniyah, Zaidiyah, Imamiyah, dan kaum Buddha. Ajaran dan doktrin Syiah. Dalam Syiah ada usuluddin, perkara pokok dalam agama, dan furuddin, perkara cabang dan dalam agama. Syiah memiliki 5 perkara pokok atau rukun Islam, yaitu 1. Tauhid, bahwa Tuhan adalah Maha Esa. 2. Al-Adl, bahwa Tuhan adalah Maha Adil. 3.
ketiga, an-nubuwah, bahwa kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia. 4. Al-imamah, sebagai bahwa Syiah meyakini adanya imam yang senantiasa memimpin umat sebagai risalah kenabian. 5. Al-ma'ad, bahwa akan terjadinya hari kebangkitan. Dalam perkara kenabian, Syiah meyakini 1. Tentang jumlah nabi dan rasul Tuhan. 2. Nabi dan rasul terakhir ialah Nabi Muhammad. 3. Nabi Muhammad adalah suci dari segala aib dan tanpa cacat sedikit. Dia adalah nabi yang paling utama dari seluruh nabi yang pernah diutus Tuhan. 4. Ahlul Bait Nabi Muhammad, yaitu Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, Imam Hussein, dan 9 imam dari keturunan Imam Hussein adalah manusia-manusia suci sebagaimana Nabi Muhammad. 5. Al-Quran adalah mukjizat kekal Nabi Muhammad. Materi yang kedua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah: komunitas orang-orang yang selalu berpedoman kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabat beliau, baik dilihat dari aspek akidah, agama, amal-amal lahiriah, atau akhlak hati. Tokoh-tokoh utama Ahlus Sunnah wal Jamaah: Imam Abu Abdillah Sufyan bin Said bin Masruq Sauri akidah dan mazhab sunnahnya telah disampaikan dan diamalkan. Pada Abu Soleh Syuaib bin Harb Al-Bagdawi, wafat 197 Hijriah. Imam Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah Ahilai, beliau membeberkan akidah-akidah ketika ditanya soal itu, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Isa As-Saqafi, wafat 236 Hijriah. Imam Abu Arm Abdurrahman bin Arm Al-Auza, imam daerah Syam, telah menampakkan akidah-akidahnya pada saat bid'ah telah merebak. Hal ini diriwayatkan oleh Ibrahim bin Muhammad bin Abdillah bin Ishaq Al-Fazari, wafat 250 Hijriah, dan yang lain-lain. Sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat 1 mengatakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pendapat 2, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah lahir pada akhir windu kelima tahun Hijriah. Sedangkan pendapat ketiga, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah lahir pada abad 2 Hijriah. Karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah: at-tawasut, pertengahan, maksudnya menempatkan diri antara dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran serta menghindari keterlanjuran ke kiri atau ke kanan secara berlebihan. Al-i'tidal, tegak lurus, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. I'tidal juga berarti berlaku adil, tidak berpihak kecuali pada yang benar dan yang harus dibela. At-tasamu, sikap toleran pada pihak lain, lapang dada, mengerti dan menghargai sikap pendirian dan kepentingan pihak lain tanpa mengorbankan pendirian dan harga diri, bersedia berbeda pendapat baik dalam masalah keagamaan maupun masalah kebangsaan, masyarakat, dan kebudayaan. Karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah 2. At-tawazun, keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak kelebihan sesuatu unsur atau kekurangan unsur lain. Amar ma'ruf nahi munkar, menyeru dan mendorong berbuat baik dan bermanfaat bagi kehidupan duniawi maupun akhirat, serta mencegah dan menghilangkan segala hal yang dapat merugikan, merusak, merendahkan, dan menjerumuskan nilai-nilai moral keagamaan dan kemanusiaan. Pemaknaan azwaja Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut ulama antara lain menurut Kahah
adalah suatu paham berteologi Asy'ariyah dan Maturidiyah berfik mazhab yang 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan bertasawuf Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, dan dalam pengimplementasikan aswaja adalah dengan prinsip at-tawazun, keseimbangan, at-tasammu, toleran, at-tawasut, moderat, dan at-ta'adul, patuh pada hukum atau adil, dan amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan menurut Said Akil Siraj memandang bahwa aswaja adalah sebagai manhaj al-firq atau landasan berpikir, metode berpikir aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, yang intinya apabila kita berlainan pendapat tentang suatu, maka hendaklah dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Mengembalikan kepada Allah berarti sama saja dengan mengembalikan persoalan kepada Al-Quran. Sedangkan mengembalikan persoalan kepada Rasul berarti sama saja mengembalikan pada sunnah Rasul yang sahih. Hadis-hadis yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah adalah hadis mutawir, yaitu hadis yang mencapai peringkat tertinggi dalam kesahihan. Ijma ulama yang boleh digunakan sebagai argumentasi dalam menetapkan akidah hanyalah ahlul haq. Metode berpikir aswaja Ahlussunnah wal Jamaah 2. Akal dalam membicarakan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi, dan sifat-sifat malaikat. Terkadang ulama tauhid hanya bersandar pada penalaran akal. Doktrin Ahlussunnah wal Jamaah. 1. Doktrin keimanan. Doktrin keimanan terhadap Allah berarti tauhid mengesahkan Allah dalam afal, perbuatan, sifat, dan zat. 2. Doktrin keislaman aswaja berpedoman pada salah satu dari 4 mazhab fikih, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Doktrin keihsanan aswaja berpedoman pada konsep tasawuf, akhlaki atau amali yang dirumuskan oleh Imam Al-Junaid, Al-Baghdadi, dan Al-Ghazali. Selanjutnya saya akan mengulas pertanyaan dari materi pemikiran kalam Syiah. Pertanyaannya yaitu bagaimana moral orang yang melakukan mut'ah? Para ulama dari seluruh mazhab sepakat bahwa nikah mut'ah hukumnya haram dan memasukkannya dalam jenis pernikahan yang batil. Bahkan pelaku nikah yang disamakan dengan pezina. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Khattab menganggap nikah mut'ah sebagai sebuah kemunkaran. Selain itu, pelakunya diancam dengan hukum rajam karena tidak ada bedanya dengan zina. Di zaman sekarang, nikah mut'ah semakin jelas akan keharamannya. Sebab jika ditinjau dari perspektif rukunnya, nikah mut'ah dipandang batil karena ketidakadaan saksi, wali, dan pembatasan masa nikah yang menjadikan nikah tidak sah. Kalaupun ada saksi dan wali, tidak jarang para pelakunya adalah palsu. Quraisy Shihab juga mengatakan bahwa nikah mut'ah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang diharapkan Al-Quran. Dalam hal ini, suatu pernikahan tentunya diharapkan langgeng, sehidup dan semati, bahkan sampai hari kiamat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.